Saya Amin Sulaiman, NIM 4042007, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang teatrikal puisi. Pengertian teatrikal puisi. Teatrikal adalah adegan sandiwara untuk menarik perhatian orang banyak dan biasanya dilakukan atau dipertontonkan di panggung. Sedangkan puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Jadi, teatrikal puisi adalah adegan sandiwara yang diiringi dengan pembacaan naskah puisi dengan gerakan dan ekspresi layaknya bermain peran yang dilakukan di sebuah panggung drama yang ditonton oleh orang banyak. Secara etimologis, kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Sedangkan secara istilah, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas untuk komunikasi penikmat. Selain itu, istilah teater dapat ditarik dengan dua cara, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama atau perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas, disaksikan banyak orang dan berdasarkan atas naskah yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak, seperti toprak, ludruk, wayang, sinetron, jangger, memanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Definisi teatrikal puisi. Definisi teatrikal adalah kegiatan sandiwara yang dipertontonkan untuk banyak orang yang dimaksudkan untuk menarik perhatian. Fungsi seni teater. 1. Teater sebagai sarana upacara. 2. Teater sebagai media ekspresi. 3. Teater sebagai media hiburan. 4. Teater sebagai media pendidikan. Unsur-unsur seni teater. Unsur-unsur seni teater yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua, antara lain unsur internal. Unsur internal merupakan unsur yang menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Tanpa unsur internal, tidak akan ada suatu pementas teater. Oleh karena itu, unsur internal dikatakan sebagai jantungnya sebuah pementasan teater. Unsur internal meliputi naskah atau skenario, pemain, sutradara, pentas, properti, penataan, dan lain sebagainya. Unsur eksternal ialah unsur yang mengunsur segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Unsur eksternal diantaranya yaitu staf produksi, sutradara atau direktor, stage manager, desainer, dan kru. Jenis-jenis teater. Yang pertama adalah teater boneka, drama musikal, teater dramatik, teater gerak, dan teaterilisasi puisi. Monolog
Teatrikal Puisi Maniak Biang Lala, karya Derie Herba Ta'a Budi. Alur cerita: semacam dalang yang menggerakkan wayang dalam tali. Dalang atau sang kapital berdiri di atas kursi dan menggerakkan wayang-wayangnya atau konsumerisme dengan tali. Sedang wayang bergerak dengan pantomim atau gaya robot dengan berbagai style, laptop, BB, Android, atau alat elektronik lainnya. Ketika sang dalang sibuk memainkan wayang, Kang Karso datang untuk dakwah ala jancuk kepada si wayang. Ironinya, dakwahnya tak dihiraukan karena dogma hedonis telah membabi buta pada semua kalangan. Terlebih ketika kemewahan sebagai kebutuhan kehidupan. Dalang memperingatkan Kang Karso agar tak ikut campur. Tapi Kang Karso tak menghirau kaum sedikit pun, malah semakin menjadi-jadi. Alhasil, disogoklah dia untuk tutup mulut. Ia tak mau dan diisalah dia. Teks dialog. Dalang: hahaha, jika kau telah digenggam, apa yang tak bisa? Dunia itu semacam permainan monopoli yang cerdik lekas kaya, lekas berinvestasi, menjual akhlak, atau seperti permainan kartu remi. Andai saja kau yang menggenggam dua joker sekaligus, kau tahu derita Semar, Petruk, Gareng, Bagong, atau bahkan Dewa Ruci sekalipun. Nyawa, batin, kekuatan, nasib, keberuntungan, dan kegagalannya hanya bergantung pada seorang dalang. Padahal dalang bukanlah Tuhan. Aku dalangnya manusia karena aku banyak uang. Padahal uang bukanlah Tuhan, tapi uang mirip Tuhan, dapat mengubah nasib. Aku seperti Tuhan, karena segalanya bergantung padaku. Takdir, kehormatan, pengakuan, akulah penimbangnya, karena aku pemilik segalanya. Suara robot wayang berpantomim. Masuk Kang Karso berpidato bisu. Sama saja kau layaknya orang bisu yang berpidato, sedang mereka adalah orang-orang tuli yang hendak mendengar. Sampai kapanpun tak akan bisa. Sekarang apa sih yang tak buta dengan uang? Apa sih yang tidak dikomersialisasikan? Uang, uang, hahaha. Ini aku bayar harga dirimu. Kang Karso tak mau, lalu disambut. Boneka satu berbicara. Hidup ini sungguh indah, semacam di surga. Apa yang tidak bisa? Tak ada yang mustahil. Tapi bukan lagi kufayakun. Pendidikan bukanlah hal penting. Google kan seperti guru besar yang tak bergelar. Aku mencintai hidupku yang dikelilingi keindahan. Wanita jalang, berbebe, smartphone, iPhone. Aku keren. Kemejaku bagus, celanaku pensil, motorku gede. Bukankah otak tak lagi penting? Kita kan penjilat casing. Bagus dikit langsung embat. HP yang dipakai boneka satu berbunyi semua. Kang Karso menjawab,
Apa itu yang kau sebut kehidupan? Saat kau hanya berbayang kenopi yang merenggut kenuranian. Apa bedanya dengan mania kehidupan? Dengan dunia semacam biang lala yang disetir seorang dalang. Bentuknya nyata, namun seperti goib. Kau merupa perwajahanmu berlindung dengan bait-bait skripsi. Lalu kau berharap keinstanan teknologi. Matamu jalang melihat HP-HP yang tak bertombol. BB-mu pun bersiul, merayu, lantas kau diperbudak. Kau tiba-tiba suka merunduk seperti taat dan bermoral, tapi bukan karena karakter dan beradab. Generasi menerunduk yang melankolis. Kau bergantung pada jejaring sosial, teknologi, kemewahan. Lalu kau buta dan tuli terhadap kehidupan. Kau melupakan apa hakikatnya tinggal di sini. Kau tahu apa yang membuatmu seperti itu? Tanganmu, hanya tanganmu. Lihat apa di tanganmu. Robot 2 pun menjawab, bajingan, pengecut, munafik. Apa yang kau bilang? Ini hanya sebuah kamuflase kemoderan. Apakah salah? Orang-orang maju dan terdidik berteknologi tak hanya berbelangkon dan batik. Kau tiba-tiba datang halek seorang pahlawan, pepatah yang tak berlidah, lalu serta-merta menyalahi kita. Ini hidupku, kesenanganku, kecintaanku. Seperti demokrasi, bukan lagi kerajaan. Apakah akan kau biarkan saja teknologi menceramaiku, jejaring sosial menggagaiku, atau BB yang mewarnaiku? Ini hidupku, kesenanganku, kecintaanku. Sekalipun aku bermetamorfosis, ini membuatku nyaman. Ini bukan zaman serba berpikir lagi, bukan zaman filosof. Hahaha. Dalang pun menjawab, hahaha. Sudahkah kau mengerti? Pantas kau terasingkan. Hari ini uang adalah segalanya. Membeli kehormatan, membeli otak, membeli moral, kesenangan, semua dapat dimiliki. Hahaha. Dalang dan Robot 2 tertawa. Itu yang kau sebut keindahan. Bahkan kau dieksploitasi uang. Pecuti dia, pecuti. Robot 2 memecuti Kang Karsa. Kala muda, sudah kau sadar dengan apa yang kau genggam. Kala muda, sadarlah kau diambang sebuah dunia yang tak berbatas, hanya maya. Kawala muda, lagu mimpi yang terbeli, posisi diam dan mematung. Dialog teatrikal puisi Maniak Biang Lala, karya Drei Harba Ta'abudi. Pengisi suara Amin Sulaiman.